Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu Irma Yuliani SE MSI. Kelompok 7 terdiri dari Muhammad Ridho Putra Alfitri, Tommy Lee, dan Muhammad Jaini. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen pembangunan proyek serta manajemen dalam proyek. Langsung saja, cekidot. Yang pertama, pengertian proyek. Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan di mana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu. Proyek biasanya membutuhkan bermacam keahlian atau skill dari berbagai profesi dan organisasi. Berdasarkan pendapat para ahli, bahwa proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu, biaya, dan mutu tertentu. Proyek selalu memerlukan resource atau sumber daya, yaitu manusia, material, peralatan, metode pelaksanaan, uang, informasi, dan waktu. Dalam suatu proyek konstruksi terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu waktu, biaya, dan mutu. Di dalam proses mencapai tujuan tersebut, terdapat batasan yang disebut 3 kendala, yaitu yang pertama, biaya. Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Yang kedua, jadwal. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Bila hasil akhir adalah produk baru, maka penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang ditentukan. Yang tiga, yaitu mutu. Produk atau hasil kegiatan proyek tersebut harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan. Memenuhi persyaratan mutu berarti mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan atau sering disebut sebagai fit for the intended use. Ketiga batasan tersebut bersifat tarik-menarik. Artinya, jika ingin menaikkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya harus diikuti dengan menaikkan mutu, yang selanjutnya berakibat pada biaya melebihi anggaran. Sebaliknya, bila ingin menekan biaya, maka harus berkompromi dengan mutu dan jadwal. Dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi. Selanjutnya, manajemen proyek. Dalam suatu pekerjaan, manajemen sangat diperlukan. Dalam hal ini, manajemen proyek diperlukan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek konstruksi. Manajemen yang baik akan memberikan kelancaran dalam pelaksanaan sehingga mendapatkan hasil yang sesuai sasaran yang diharapkan. Manajemen proyek adalah usaha kegiatan untuk meraih sasaran yang telah didefinisikan dan ditentukan dengan jelas, seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Dalam rangka meraih sasaran-sasaran yang telah disepakati, diperlukan sumber-sumber daya, termasuk sumber daya manusia yang merupakan kunci dari segalanya. Manajemen dalam konteks pembangunan mempunyai 2 fungsi tugas, yaitu yang pertama, menciptakan dorongan atau semangat untuk memotivasi orang supaya bekerja dengan baik. Yang kedua, mengarahkan sumber daya manusia dan sumber daya lain supaya berjalan di jalur yang seharusnya menuju suatu sasaran yang telah ditetapkan. Untuk hal yang pertama, diperlukan sasaran dan tujuan secara mantap dan jelas, di samping kebijakan dasar sebagai panduan. Sedangkan untuk hal yang kedua, berkaitan dengan mencari metode dan pembuatan program kerja yang disetujui bersama dalam rangkaian meraih sasaran itu. Selanjutnya, manajemen pembangunan proyek.
kali ini kita akan membicarakan tentang tahap rencana pembangunan proyek. Bagaimana kita bisa menyusun rencana penyelesaian proyek tepat pada waktunya. Dengan kata lain, kita harus mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya agar sarana fisik proyek tersebut, misalnya bangunan pabrik dan perlengkapannya, mesin-mesin dan sebagainya, bisa disiapkan tepat pada waktunya. Dengan demikian, operasi proyek nanti bisa dimulai tepat pada waktunya. Tentu saja agar proyek ini nantinya bisa beroperasi, fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti disiapkan seperti tenaga kerja, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya berbagai perangkat lunak seperti pembuatan berbagai sistem dan prosedur untuk proyek itu nantinya. Dengan demikian, sebenarnya masa pembangunan proyek adalah bukan hanya pembangunan sarana fisik saja, tetapi berbagai sarana lain, sampai proyek melakukan produksi percobaan atau trial run. Kegiatan yang penting adalah bagaimana kita bisa menjadwalkan berbagai kegiatan yang memerlukan berbagai sumber daya, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut agar membentuk suatu kesatuan kegiatan, sehingga proyek nantinya bisa beroperasi tepat pada waktunya. Tentu saja, dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan ini perlu diperhatikan faktor biaya. Selanjutnya, perencanaan pelaksanaan proyek. Tahap perencanaan ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini diidentifikasikan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan, lama waktu masing-masing kegiatan dan biayanya. Termasuk di dalamnya di sini adalah suplai logistik, agar masing-masing kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, proses manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, manajemen dijalankan melalui suatu proses kegiatan tertentu dengan fungsi yang saling berkaitan. Dalam hal ini, proses dan fungsi mempunyai pengertian yang sama. Yang dimaksud proses adalah serangkaian mulai dari awal penentuan sasaran sampai dengan akhir pencapaian sasaran. Sedangkan kegiatan yang berlangsung merupakan fungsi dari manajemen. Adapun proses manajemen atau sering juga disebut fungsi manajemen dalam satu kesatuan sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, penetapan tujuan atau goal setting. Penetapan tujuan merupakan tahapan awal dari proses manajemen. Tujuan merupakan misi sasaran yang akan tercapai. Yang kedua, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi-asumsi mengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, staffing. Staffing adalah proses manajemen yang berkenaan dengan pengarahan atau rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. Pada dasarnya, prinsip dari tahapan proses manajemen itu adalah menempatkan orang yang sesuai pada tempat yang sesuai dan pada saat yang tepat, atau right people, right position, dan right time. Directing staff. Terus yang kelima, supervising. Supervising didefinisikan sebagai interaksi langsung antara individu-individu dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja serta tujuan organisasi tersebut. Terus yang terakhir itu pengendalian atau controlling. Controlling yaitu panduan atau aturan untuk melaksanakan aktivitas suatu usaha atau bagian-bagian lain dari usaha tersebut untuk tercapainya tujuan yang telah disepakati. Selanjutnya, tahapan proyek. Menurut A.D. Austin dan R.H. Nailey 1994 dalam Suyatno 2010, tahapan utama proyek konstruksi terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahapan briefing.
Tahapan ini bertujuan memungkinkan klien menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan, sehingga para arsitek, insinyur, surveyor kuantitas, dan anggota lain kelompok perancang dapat secara tepat menafsirkan keinginannya dan menafsirkan biaya. Serta yang harus dilakukan selama tahap briefing adalah yang pertama, menyusun rencana kerja dan menunjuk para perancang dan ahli. Kedua, mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan, tafsiran biaya, dan persyaratan mutu. Yang ketiga, mempersiapkan program data departemen, program data ruangan, jadwal waktu, sketsa dan batas-batas proyek, taksiran biaya, dan implikasi dan rencana pelaksanaan. Tahap kedua, tahapan perencanaan dan perancangan. Tahapan ini bertujuan untuk melengkapi penjelasan proyek dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi, dan taksiran biaya agar mendapat persetujuan yang perlu dari klien dan pihak berwenang yang terlibat. Kegiatan pada tahap ini meliputi: pertama, memeriksa masalah teknis; kedua, meminta persetujuan dari klien; ketiga, mempersiapkan perancangan, sketsa atau prarancangan termasuk taksiran biaya, rancangan terinci, spesifikasi dan jadwal, daftar kuantitas, taksiran biaya akhir, program pelaksanaan pendahuluan, termasuk jadwal waktu. Tahapan ketiga itu tahapan pelelangan. Tahapan ini menunjuk kontraktor bangunan atau sejumlah kontraktor yang akan melaksanakan konstruksi. Kegiatan pada tahapan ini untuk mendapatkan penawaran dari para kontraktor untuk pembangunan gedung dan untuk penyerahan kontrak. Dalam tahap ini, klien terkait kuat pada sebagian besar pengeluaran proyek. Jadi, prosedur serta proses harus didefinisikan secara cermat dan ketat. Keempat, tahapan konstruksi atau tahap pelaksanaan pembangunan. Tahapan ini bertujuan membangun bangunan dalam batasan biaya dan waktu yang telah disepakati, mutu yang telah disyaratkan. Kegiatan dalam tahap ini adalah merencana, mengkoordinasi, dan mengendalikan operasi lapangan. Kelima, tahapan persiapan penggunaan. Tahapan ini bertujuan menjamin agar pembangunan yang telah selesai dibangun sesuai dengan dokumen kontrak dan semua fasilitas bekerja sebagaimana mestinya. Kegiatannya adalah yang pertama, mempersiapkan catatan pelaksanaan, meneliti bangunan dengan cermat, dan memperbaiki kerusakan. Ketiga, menguji sifat kedap air bangunan. Keempat, memulai menguji dan menyelesaikan semua fasilitas. Kelima, mempersiapkan petunjuk operasi serta pedoman pemeliharaan. Yang keenam, melatih staf. Selanjutnya, perencanaan kerja proyek. Perencanaan dan penjadwalan merupakan hal yang saling berkaitan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari beberapa alternatif yang mungkin. Misalnya, metode konstruksi yang tepat dan urutan kerjanya. Proses ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan estimasi dan penjadwalan, dan selanjutnya sebagai tolak ukur untuk pengendalian proyek. Sebelum pelaksanaan kegiatan proyek konstruksi dimulai, biasanya didahului dengan penyusunan rencana kerja yang disesuaikan dengan metode konstruksi yang akan digunakan. Pihak pengelola proyek melakukan pendataan lokasi proyek guna mendapatkan informasi detail untuk keperluan penyusunan rencana kerja. Dalam menyusun rencana, perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut menurut Elvianto 2005. Yang pertama,
keadaan lapangan lokasi proyek. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan hambatan yang mungkin ditimbulkan selama pelaksanaan kerja. Kedua, kemampuan tenaga kerja. Informasi detail tentang jenis dan macam-macam kegiatan yang berguna untuk memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang harus disediakan. Yang ketiga, pengadaan material konstruksi. Hal yang harus diketahui dengan pasti macam-macam jenis dan jumlah material yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. Pemilihan jenis material yang akan digunakan harus dilakukan di awal proyek. Kemudian dipisahkan berdasarkan jenis material yang memerlukan waktu untuk pengadaan. Misalnya, material fabrikasi biasanya tidak dapat dibeli setiap saat, tetapi memerlukan jumlah waktu untuk kegiatan proses produksi. Hal ini penting untuk membuat jadwal rencana pengadaan material konstruksi. Yang keempat, pengadaan alat pembangunan. Kegiatan yang memerlukan peralatan pendukung pembangunan harus dapat dideteksi secara jelas karena berkaitan dengan pengadaan peralatan, jenis, kapasitas, kemampuan, dan kondisi peralatan harus disesuaikan dengan kegiatan. Yang kelima, gambar kerja. Selain gambar rencana atau BESTEK, pelaksanaan proyek konstruksi juga memerlukan gambar kerja untuk bagian-bagian tertentu atau khusus. Untuk itu, perlu dilakukan pendataan bagian-bagian yang memerlukan gambar kerja. Yang terakhir, kontinuitas pelaksanaan pekerjaan. Dalam penyusunan rencana kerja, faktor penting harus dijamin oleh pengelola proyek adalah kelangsungan dari susunan rencana kerja setiap kegiatan item pekerjaan. Sekian dari penjelasan kami kelompok 7. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan, tetap mentaati protokol kesehatan dan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.